Pak Tobing, Tapi mau tanya Pak Tobing, Ya, ada dua pertanyaan nih Pak Tobing ya. ya. Trio, trio Chaplin itu siapa? Itu nomor satu. Terus Hmm. nomor dua, apakah dengan kematian Presiden Iran ini membuat Chaplin yang satu itu agak bagaimana gitu, ngeper, jiper, ketar-ketir, karena eh, Chaplin ini kan tahu bahwa Iran ini ingin melenyapkan bangsa Israel dari peta dunia. Hmm. Apakah dengan kematiannya itu dia jadi mudeng, jadi terbuka matanya, termasuk yang wapres gitu loh. Dua pertanyaan saya itu Pak Tobing. Terima kasih. Ya, Indonesia. Lo banyak. Salam NKRI sampai mati. Bukan harga NKRI gak harga mati. Sampai mati. Kita mengembangkan nasionalisme ini. Kalau si Chaplin itu mana ada. Hormat aja nggak mau kok sama bendera. Itu wakil presiden itu udah beruntung kali ya. Dua kali jadi wakil presiden. Tak apa yang dikerjakan di negara ini. Bikin ribut aja. Tapi sebentar lagi dicabut juga itu dari bumi ini. Pak Tobing, tapi mau tanya Pak Tobing, Ya, ada dua pertanyaan nih Pak Tobing ya. ya. Trio, trio Chaplin itu siapa? Itu nomor satu. Terus Hmm. nomor dua, apakah dengan kematian Presiden Iran ini membuat Chaplin yang satu itu agak bagaimana gitu, ngeper, jiper, ketar-ketir, karena eh, Chaplin ini kan tahu bahwa Iran ini ingin melenyapkan bangsa Israel dari peta dunia. Hmm. Apakah dengan kematiannya itu dia jadi mudeng, jadi terbuka matanya, termasuk yang wapres gitu loh. Dua pertanyaan saya itu Pak Tobing. Terima kasih. Ya, begini aja lah. You tanya tiga itu Iya. antar negara atau internegara? Yang lanjutan yang berapa hari yang lalu trio Chaplin yang waktu ada Pak Putih itu. Iya, antar negara atau di luar negara. Karena di luar negara ada juga. Karena lihat aja Asia ini siapa negara Asia yang anti Israel? Malaysia, Oh, iya, Brunei, iya. Indonesia. Oh itu Itu trio Chaplin. trio Chaplin antar negara ya. Ya. Kemudian kalau di dalam negara ya sudah pastilah dia juga orangnya si JK. Heeh. Nah, apalagi Dua lagi si Pak, ya itu si siapa namanya siapa sekarang Tarungan. Si Mui ini siapa? Iya, Aduh, Muy. kok jadi lupa lagi Anwar wakil Abbas, presiden. Anwar Abbas. Nah, Anwar Abbas. Nah itulah orang-orangnya itu saja. Tetapi ya, Tuhan bilang, aku inilah jalan dan kebenaran. Dia nggak kebenaran dia pembenaran. Sudahlah nanti terbukti sendirilah kebenaran itu. Mau apapun dia tak akan bisa lah. Saya baru ceramah kemarin di sana. Ya, saya bilang apa? Di di Banten ini kan ada masalah anti anti apa namanya anti keras itu merajalela kan. Saya Iya. kemarin dipanggil di sana memberikan ceramah. Kebetulan hari apa? Hari Kebangkitan Nasional kan. Coba Hari Kebangkitan Nasionalnya tidak dimeriahkan coba. Oh Kita iya, tanggal dua ah, puluh Mei. ya, Heeh. saya Hari Kebangkitan Nasional itu kemarin diundang sana, diundang sama ada tokoh mengundang. Ya kebetulan dia Di mana Kristen. Pak? Di Banten, di Banten Pak. Ya provinsi ini di Pamulang. Oh, Kan Pamulang. di
di Provinsi Banten, Iya, iya. di Pamulang, ada tokoh agama di situ. Ya, tokoh agama Kristen lah. Dia seorang pendeta. Ya, dia merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Sayang videonya nggak dikasih saya. Nanti saya minta videonya. Biar kalian lihat. Saya memberikan, nah ini Hari Kebangkitan Nasional. Apa artinya nasional? Apa artinya kebangkitan? Saya beritahu dia. Bayangkan, Indonesia tidak ada kalau tidak ada ide kebangkitan nasional. Kalau tidak ada kebangkitan nasional, tidak ada identitas bangsa ini. Ya, saya katakan gitu. Ya, waktu kebangkitan nasional itulah kita mencari jati diri. Saya bilang Belanda nggak pernah menjajah Indonesia. Ngarang kalau ada yang mengatakan itu karena Indonesia belum ada. Yang adalah kerajaan-kerajaan kecil. Ya, nggak ada Indonesia. Baru menganga semua di situ kan. Saya ingatkan ya, Indonesia ini paling banyak suku di dunia ini ada di Indonesia. Paling banyak agama dan kepercayaan ada di Indonesia. Paling banyak budaya ada di Indonesia. Paling banyak ras. Hampir semua ras ada di Indonesia. Paling banyak golongan. Ya. Jadi saya bilang, tidak satu agama pun yang bisa mempersatukan. Di situ ada ustadz-ustadz segala macam di situ. Mohon maaf, saya bilang. Mohon maaf. Tidak ada satu agama pun yang bisa mempersatukan Indonesia. Hanya satu, saling harga menghargai dan saling hormat menghormati. Ya. Diam aja orang itu. Saya ngomong begitu. Ya. Sumpah Pemuda itu ada karena Darah Kebangkitan Nasional. Tapi Sumpah Pemuda itu baru satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Belum satu negara. Karena belum ada Pancasila. Belum ada konstitusi. Belum ada wilayah Indonesia walaupun sudah disebutkan. Nah, kalau tidak ada Sumpah Pemuda, tidak ada semangat semangat nasional, merdeka atau mati. Lebih mau, lebih baik mati dengan debu debu kemerdekaan daripada hidup di bawah penjajah. Lo itu saya sampaikan itu. Ya. Semua di situ, ya komunitasnya komunitas saudara sebelah. Saya berani tegas saja. Nah, itulah contoh. Jadi itu masalahnya masalah kepimpinan. Camat ngasih pidato, pidatonya pun hanya begitu-begitu aja. Jadi kemarin ya kebetulan diminta saya sebagai tokoh untuk menyampaikan itu. Itu pun mendadak. Jam 2 siang Tapi, dia telepon saya. Nah itu tapi Pak Tobi, jadi ah, gemaknya untuk memperingati Hari Kebangkitan itu nggak ada loh. Biasanya lah kan dari itu, Jakarta, dari pusat ya. Ini lah diam-diam aja loh. itulah makanya yang apa coba ya, yang penting tidak diutamakan, yang nggak penting diutamakan. Cobalah. Itulah satu contoh ya, Hari Kebangkitan Nasional. Bahwa itu tonggak sejarah. Katanya bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawannya. Kita ini dibilang selalu, wah Indonesia itu bangsa besar. Apa buktinya? 20 Mei kemarin apa yang kalian kalian dengar? Saya sebenarnya kemarin ya, saya bilang sama pastor itu ya bilang, aduh, saya terima kasih, saya menghargai sekali malam ini. Kita acaranya malam hari lagi, malam hari, malam hari. Sengaja dia mengundang saya karena dia tahu saya di Zoom kan sering bicara wawasan kebangsaan. Hmm. Oh, di situ kita makan nih. Ada yang mendonasi. Jadi kita makan itu kemarin itu ya, makan ditaruh duduk duduk sambil apa? Sambil bersila, ya 10 orang itu nasi kita tumpukkan di situ apa Oh ya, apa pakai namanya daun ikannya itu segala panjang. macam ya pakai plastik pakai daun. Wah Hmm. rame-rame makan di situ habis habis saya berikan apa sambutan. Wah ini dia. Semua senang kok. Nanti kapan lah mungkin minggu depan lah dia kemarin udah saya minta tapi dia bilang mungkin ini banyak sekali Pak nanti harus dikompres dulu ya oke lah terserah kalian saya bilang. Hmm.
Tapi itulah, malam hari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada lagi lagu lagu ciptaan namanya Pak Iwang, bagus sekali kedengarannya. Ya, Salam Satu Jiwa itu. Salam satu jiwa Pancasila. Salam satu cinta Indonesia. Lo banyak. Salam NKRI sampai mati. Bukan harga NKRI gak harga mati. Sampai mati. Kita mengembangkan nasionalisme ini. Kalau si Chaplin itu mana ada. Hormat aja nggak mau kok sama bendera. Itu wakil presiden itu udah beruntung kali ya. 2 kali jadi wakil presiden. Tak apa yang dikerjakan di negara ini. Bikin ribut aja. Tapi sebentar lagi dicabut juga itu dari bumi ini. Oh, Hmm. banyak yang pesta pora. Lah iya. Nah, itu aja Bu Helen ya. Kita udah bisa Iya, baca. Aku takut nanti zoomnya si Paul Jang ini diblokir lagi. iya. Terima kasih, Pak. Yuk, tapi udah tau lah gambarannya. Siapa lagi nih? Halo, sudah tidak ada Ya, lagi ya? ada yang saya Pak Andi, sofa Pak Pak Andi Tobing. Jadi tadi. itu Pak Tobing apa namanya from the river to the sea itu kan yang muncul pertama kali itu kan si Ahmadinejad dia yang ngancam, ya kan? Iya. Hmm. Nah itu terus habis gitu kayak apa nih kayak bola bola salju tambah lama tambah gede jadi tambah kacau. Nah, nah Tapi dengan ini kejadian ini mungkin mungkin ya kalau harapan kita mungkin si ini siapa si Palevi ini ada kesempatan balik Pak Topeng. Dia kan lagi exile di Amerika itu si Palevi. Nah iyalah. mungkin nggak tahu lah mudah-mudahan ada kekacauan sesuatu kekacauan terus si Palevi bilang balik kan Middle East ini lah agak 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 tenang lah lebih agak lebih damai maksudnya. Nah, sudah Ini kan duit nubuatan Tuhan, sudah nubuatan Tuhan Pak Andi. Timur iya Tengah betul itu tidak bisa damai. betul. Hmm. Nah terus nggak tahu nih untuk si ke depan nih Prabowo ya mudah-mudahan lah kita cuma bisa berharap Bapak Tobing Iyalah, tidak dia bisa berharap harus banyak. Takutnya iya kita kecewa. nggak bisa berharap banyak tapi at least kan dia bisa he can try. Ya, Maksudnya kita bisa jalan di jalan yang benar. Soalnya ya, saya terus terang, aduh kecewa dengan Jokowi second term ini. Kenapa saya bilang, kamu itu udah nggak bisa terpilih lagi. Kenapa kok nggak mau berbuat baik untuk humanity, untuk kemanusiaan. Berbuat baiklah. Kamu second term kan, kamu nggak bisa kalah kan. Itu loh maksud saya Pak Tuhan. Jadi very very disappointed sama si Jokowi. lagi, Aduh, ya, itu bolanya diikat sama MUI sama si bapak tua sarungan itu, aduh bolanya udah diikat dia nggak bisa kemana-mana. Sayang, ya. Nanti akan sayang. larut dengan waktu, Pak Andi. Hmm, Larut dengan waktu, lenyap di telan bumi. Ya, betul, kita nggak tahu rencana Tuhan kan. ya, itulah. Larut dengan waktu, lenyap di telan bumi. Nah, sekarang gini, apakah mereka pusat kekuatan di negara ini? Kan tidak. Jadi nggak usah takut. Enggak, Tidak. Dia bukan enggak. melakukan seismograf gravity, nggak bisa. Dia mau jadi Bro Tito, nggak bisa. Nggak Dan bisa. makanya itu mereka takut Pak Topeng untuk menghilangkan agama di KTP. Kalau agama hilang di KTP, kamu bikin sensus, itu Islam itu nggak mungkin masih di atas 80% Pak Topeng. Saya percaya itu. Nggak mungkin, Iya. ya kan? Jadi makanya mereka takut kenyataan melihat nomor
persentasi Islam di Indonesia. Makanya KTP nggak mau dihapus, dipertahankan sama mereka kan. Biar Jadi aja. they don't wanna see the real number. You know, Iya, mereka nggak takut. apa-apa lah. Justru itu nanti yang menghancurkan mereka. Dia kira dia masih mayoritas, ternyata tidak kan? Makanya, apalagi sekarang udah zamannya media sosial gini, segala macam tersebar, orang udah mulai melihat kenyataan, ya kan? Iya. Seperti kita di sini, Pak Topeng, saya kalau ngikutin si Christian Prince itu, aduh, membahas mengenai buku-buku mereka itu, aduh, makanya deh jangan baca yang bahasa Arabnya, bacalah bahasa Indonesianya dan mengerti bukunya itu kan, kacau isinya. Ya, begini Pak Andi. Sekarang udah melek, melek teknologi, melek Hmm, informasi. Sekarang informasi tidak bisa kita berikan harus harus secara hierarki, harus dari atas ke bawah. Sekarang bawah sudah apa? Udah lebih tahu dia. Bahkan saya sebagai orang pemikir intelijen, ya, kadang-kadang orang lebih tahu dari saya. Dari mana dia tahu? Nah, cuman mungkin dia ilmunya nggak tahu. Makanya perlu saya bilang, ilmu intelijen perlu. Saya bisa mengajarkannya. Ya, karena memang saya dalami doktrin intelijen itu. Walaupun saya tidak pernah di BAIS, walaupun saya tidak pernah di BIN. Bukan. Jadi ini nanti akan larut dengan waktu. Percaya sama saya. Karena kan Tuhan juga sendiri yang pernah berfirman kepada si Daniel, jangan dibuka dulu. Tapi sekarang udah dibuka kan dengan adanya internet, dengan adanya teknologi yang maju ini, IT ini. Bahkan dibuka dari India dulu, dari Bangalore yang menyatakan apa? The world is flat. Artinya apa? Dunia ini datar. Artinya datar apa? Informasi bisa saja siapa yang memperoleh informasi. ya Bisa. mudah-mudahan in our lifetime Pak Topeng, jadi kita ini bisa Ya. Nah, jadi kita kita bisa melihat, ya kan? iya, kalau dulu kan informasi hanya milik seseorang, milik pejabat Hmm. trust. Oh sekarang enggak, kita juga bisa dapat informasi. Hmm. Tapi kenapa baru sekarang? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Iya, jadi ya Hmm. seperti si apa Menlu Retno ini kan membabi buta Ya biarkan aja lah, buat nanti kan dia juga terima hukumannya. makanya Gusti ora sare to Pak Topengnya kan Tuhan nggak tidur, matanya melek. Ini yang Lagi mengikuti ini banyak ketar-ketir, loh. Pak. Kenapa? Kenapa Bu Ellen? Ya, Menlunya lagi was-was juga. Lagi Ya lagi ketar-ketir. Ketar-ketir. repot. Ya, sudahlah. Masih ada lagi yang bertanya? So far nggak ada Pak Topeng. Ada lagi ya? Apa kita tutup saja? Karena saya besok pagi mau Zoom juga lagi. Ya, Hmm. besok pagi mau Zoom jam 7 saya. Zoom jam 7 pagi. Mungkin sampai jam 10 lah. Tadi saya menyiapkan bahannya satu untuk ini, satu untuk besok. Tapi udah siap. Tapi kasusnya Iran ini, Presiden Iran ini, ya itu tadi lah. Tapi itu bukan secara detail ya. Kalau secara detail saya nggak bisa. Tetapi harus ke sana. Tapi gambarannya seperti itulah. Kita harus menilai cuaca, iklim, waktu. Kenapa dia harus terbang sore hari? Kenapa tidak pagi hari? Kenapa dia menggunakan pesawat Bell? Kenapa tidak helikopter tempur? Semua itu pertanyaan. Mengapa tidak dikawal? Wah, banyak sekali pertanyaan mengapa itu. Ya kan? Hmm. Terus periksa lagi Tapi ya karakternya ini nggak gini siapa? loh Pak Topeng. Kalau kalau saya lihat Pak Topeng ini
si Irak si Irak ini si Iran ini bisa-bisa seperti si Saddam Hussein tempo hari Pak Tobing. Keluar-keluar aku punya nuklir. Ternyata begitu Amerika masuk kagak ada apa-apa. Ini rupanya si Iran ini juga gertakan doang. Ya. Soalnya kan soalnya kan ahli nuklir dia, saintisnya nuklir dia kan udah ditembak mati sama Israel. Ya kan? Nah itu saya bilang mungkin mereka nggak ada apa-apa ini keluar-keluar. Mereka udah nggak ada duit nih negara udah miskin Pak Tobing. Ya Duit dari itulah, mana? kekuatannya nggak ada. Udah miskin. Nah contoh soal tempo hari waktu 300 rudal yang ditembakkan ke Israel, cuman satu dua biji yang mendarat, yang lainnya kena Iron Dome ke satu, terus dia punya proxy war-nya doesn't work. Soalnya apa? Soalnya negara kerajaan Yordan juga nembakin dia punya rudal. Soalnya takut kalau melewati negara dia jatuh di sono. Ya, jadi proxy war-nya mereka nggak, it doesn't work. Jadi mereka ngelihat. Jadi malu sendiri kan sekarang udah mereka nggak berani keluar-keluar, nggak berani ngirim rudal lagi kan. Nah, terus Israel cuma ngirim satu rudal, nyampe kan di daerah. Kalau menurut saya sih harus ditembak langsung ke Natanz, tempatnya nuklir. Tapi kan Israel nggak mau, ya kan? Dikirim ke sana dan itu untuk bikin statement aja, hei lihat rudalku bisa nyampe ke tempat lu mau apa lagi gitu maksudnya. Jadi Hmm. ya tinggal tunggu waktu lah Pak Tobing kalau Iran ini saya bilang ini salah satunya ini presidennya dulu berangkat, terus mungkin ada rakyatnya lagi mulai revolt ya, rakyatnya mulai bangun dari tidur dan mulai chaos dalam negeri sendiri itu kalau menurut saya sih. Ya kita lihat saja nanti ada Ya, dari dalam, karena memang sejarahnya begitu dia. iya. Sejarahnya begitu dia. Rame-rame Tingkat. dari dalam, terus si Hmm. Palewi masuk, udah deh, beres, saya tenang tuh negara. Ya. Ya itu aja. Jadi tanya nih sama Pak Awi gimana nih hostnya Pak Awi mau ditutup atau gimana Pak Awi? Atau Pak Awi sendiri udah ketiduran? Kan udah jam 11 lebih Pak, Tobing di Iya, Jerman. oke. Ya, Kalau tidak ada lagi, ya kita simpulkan lah ya.